1945. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini bukan sekedar pidato politik, tetapi menjadi tonggak lahirnya gagasan besar tentang dasar negara Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila. Melalui dialog hari ini, kita akan mengulas lebih dalam sumber inspirasi Soekarno serta kecermelangan ide-ide beliau dalam merumuskan dasar negara di tengah situasi bangsa yang masih berada dalam penjajahan. Bersama saya sudah hadir dan narasumber saya Penny Marlina, mahasiswa dari program studi PGSD STKIP Taman Siswa Bima, yang akan berdiskusi dan berbagi pandangan yang bersama kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Sebagai pertanyaan pembuka, menurut Anda, mengapa pidato 1 Juni 1945 menjadi momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia? pidato 1 Juni 1945 penting karena untuk pertama kalinya Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pidato ini menjadi fondasi ideologi bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menunjukkan kesiapan bangsa Indonesia untuk merdeka. Pidato ini disampaikan dalam sidang BPUPKI di tengah situasi penjajahan dan ketidakpastian masa depan bangsa. Sebagai pertanyaan kunci, bagaimana kondisi Indonesia saat itu memengaruhi cara berpikir dan gagasan Soekarno? Jadi, Indonesia saat itu masih dijajah, masyarakatnya masih majemuk dan belum memiliki persatuan yang kuat. Kondisi ini membuat Soekarno berpikir bahwa dasar negara harus yang pertama, mampu menyatukan seluruh golongan, yang kedua, tidak memihak satu kelompok tertentu, yang ketiga, bersifat inklusif, gotong royong, dan berkeadilan. Jadi pertanyaan selanjutnya, tantangan apa yang dihadapi Soekarno ketika harus merumuskan dasar negara? Jadi tantangan utama Soekarno adalah yang pertama, perbedaan pandangan antar golongan nasionalis, Islam, dan sosialis. Yang kedua, menyatukan kepentingan agama dan kebangsaan. Dan yang ketiga, merumuskan dasar negara di tengah penjajahan dan tekanan politik. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan sumber inspirasi pemikiran Soekarno. Soekarno dikenal sebagai pemikir yang luas bacaan dan kaya pengalaman. Pertanyaan, menurut kamu, dari mana saja sumber inspirasi Soekarno dalam merumuskan Pancasila? Jadi menurut saya sumber inspirasi Soekarno berasal dari 4. Yang pertama itu ada nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong dan musyawarah. Yang kedua, pengalaman perjuangan melawan penjajah. Yang ketiga, pemikiran barat, demokrasi dan sosialisme. Dan yang keempat, pemikiran timur, kemanusiaan dan kebersamaan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud Soekarno tentang filosofi Groundless? Jadi, filosofis Groundless berarti dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemikiran Barat dan Timur berpadu dalam gagasan beliau? Jadi, Soekarno memadukan Barat dan Timur. Yang pertama Barat, yaitu demokrasi, kebebasan, keadilan sosial. Kemudian Timur, kebersamaan, moral, dan spiritualitas. Hasilnya adalah Pancasila yang tidak meniru sepenuhnya Barat maupun Timur, tetapi mencerminkan identitas Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan ide-ide cemerlang dalam pidato. Dalam pidatonya, Soekarno tidak hanya menyampaikan ide, tetapi juga visi masa depan bangsa. Pertanyaan pendalaman. Yang pertama, apa yang dimaksud oleh Soekarno mengenai Weltanschauung? Jadi, Weltanschauung berarti pandangan hidup suatu bangsa. Soekarno menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki pandangan hidup sendiri, bukan meniru bangsa lain. Pertanyaan selanjutnya, Soekarno tidak memaksakan forum untuk menerima 5 dasar Pancasila. Lalu
Trisila atau Ekasila. Bisakah Anda jelaskan? Jadi Soekarno ingin menunjukkan bahwa 5 sila memiliki satu jiwa yang sama, yaitu Trisila, sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Ekasila, gotong royong sebagai inti nilai bangsa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, dari mana dasar ide kebangsaan Soekarno yang disampaikan dalam pidatonya? Dasar kebangsaan Soekarno berasal dari sejarah penderitaan bersama akibat penjajahan, kemudian kesadaran hidup sebagai satu bangsa, dan keinginan untuk merdeka dan bersatu. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan Soekarno kepada umat Islam dan Kristen ketika menyampaikan prinsip ketiga permusyawaratan perwakilan? Soekarno menegaskan bahwa negara tidak berdasarkan egoisme agama. Semua agama harus saling menghormati dan keputusan diambil melalui musyawarah, bukan paksaan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud oleh Soekarno social Rechtvaardigheid? Jadi social Rechtvaardigheid berarti keadilan sosial, yaitu ada 3. Yang pertama, tidak ada kemiskinan dan penindasan. Yang kedua, kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, semua warga negara memiliki hak yang adil. Pertanyaan selanjutnya, pada prinsip kelima Soekarno menyinggung egoisme agama dan istilah Verdraagzaamheid. Bisakah Anda jelaskan? Jadi, egoisme agama adalah sikap merasa paling benar dan memaksakan keyakinan. Sedangkan Verdraagzaamheid yaitu sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Baik, kita masuk ke pertanyaan gaya retorika dan kepemimpinan Soekarno. Selain isi pidato, gaya penyampaian Soekarno juga sangat berpengaruh. Pertanyaannya, apa yang dimaksud Soekarno dengan Dwarswitsing? Jadi, Dwarswitsing berarti memberi penekanan kuat pada gagasan penting agar mudah dipahami dan membekas di hati pendengar. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, mengapa Soekarno mengibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan emas dan menganalogikan ibarat orang mau menikah? Jadi, Soekarno ingin menegaskan bahwa kemerdekaan bukan akhir, tetapi jalan menuju masyarakat adil dan makmur. Seperti pernikahan, kemerdekaan harus segera diwujudkan meski belum sempurna. Kita masuk ke pertanyaan relevansi bagi mahasiswa dan generasi muda. Sekarang kita tarik ke konteks mahasiswa dan generasi muda. Pertanyaannya, apakah ide-ide Soekarno masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Jadi menurut saya sangat relevan, terutama dalam persatuan di tengah perbedaan, toleransi beragama, keadilan sosial, dan demokrasi dan musyawarah. Pertanyaan selanjutnya, nilai apa yang paling bisa kita terapkan sebagai mahasiswa saat ini? Jadi menurut saya itu ada 4. Yang pertama berpikir kritis, yang kedua menghargai perbedaan, yang ketiga aktif berdiskusi, dan yang keempat bertanggung jawab sebagai warga negara. Pertanyaan selanjutnya, jika Soekarno hidup di era sekarang, isu apa yang kemungkinan besar ia soroti? Jadi kemungkinan besar ketimpangan sosial, lunturnya nasionalisme, dan intoleransi. Yang keempat, ketergantungan pada kekuatan asing. Baik, kita masuk ke pertanyaan penutup dan refleksi akhir. Sebagai penutup, pertanyaannya, apa satu pelajaran penting dari pemikiran Soekarno yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar? Jadi, menurut saya bahwa kemerdekaan dan persatuan harus diperjuangkan dengan pikiran, keberanian, dan kebijaksanaan. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara konkret generasi muda melanjutkan semangat dan ide besar beliau? Konkret generasi muda melanjutkan semangat Soekarno menurut saya, yang pertama, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aktif dalam pendidikan dan organisasi. Yang ketiga, menjaga persatuan dan toleransi. Dan yang keempat, berani menyuarakan kebenaran secara santun.
Tidak terasa diskusi kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dari pembahasan tadi, kita dapat lihat bahwa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 lahir dari pemikiran yang mendalam, pengalaman hidup yang panjang, serta kepedulian besar terhadap persatuan dan masa depan bangsa Indonesia. Ide-ide yang disampaikan bukan hanya relevan pada masanya, tetapi juga masih menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga hari ini. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, sudah seharusnya kita tidak hanya mengenang Soekarno sebagai tokoh sejarah, tetapi juga meneladani semangat berpikir kritis, keberanian menyampaikan gagasan, serta komitmen beliau terhadap persatuan. Terima kasih kepada narasumber kita, Leni Marlina, atas diskusi dan pandangannya yang sangat menarik. Sekian hasil podcast saya, Nita Imawati, bersama narasumber saya, Leni Marlina. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.